Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ikhwas sekalian, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berada di dalam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tidaklah kita menjalani hari-hari, menjalani kehidupan ini kecuali menjalani yang disebut dengan perpindahan, yaitu perpindahan dari nikmat yang satu kepada nikmat yang lain. Kalau dikatakan roda itu berputar, demikian pula nikmat, ya, bahwa nikmat itu tidak pernah berhenti dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, mungkin terkadang Allah berikan sebuah musibah kepada kita semua, ya, sebuah penyakit dan lain sebagainya, tetapi hakikatnya itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena bisa jadi dengan sakitnya kita lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan yang tinggi. Bisa jadi dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, ya, Allah jadikan pahala yang berlimpah kelak, ya, di timbangan amal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita lelah untuk mengucapkan hamdalah. Ya, jangan pernah kita letih untuk, ya, menjadikan kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya janganlah kita menjadi orang-orang yang bakhil, yaitu orang-orang yang disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak mengucapkan salawat. Ya, senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam atas beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Kesempatan siang hari ini, ya, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, ya, dengan sabdanya beliau mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkanlah, gunakanlah 5 sebelum datang 5 yang lain. Nabi mengatakan syababaka qabla haramik, ya, yang pertama, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ginaka qabla faqrik, dan gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan gunakanlah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayatika qabla mautik, dan masa hidupmu, gunakanlah hidupmu sebelum datang kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, menjadi hadis yang menjadikan kita, ya, bagaimana menjalani hidup ini, ya, karena hakikatnya kelima hal tersebut akan kita alami. Ya, 5 hal tersebut adalah sesuatu yang pasti kita akan berada di situ. Ya, yang pertama adalah masa muda kita. Ya, para ulama menyebutkan masa muda itu termasuk di dalamnya masa remaja, yaitu semenjak anak itu balik,
ya, sampai kurang lebih umur 45-an atau 40 tahunan menurut kalender Hijriah tentunya. Ya, itulah masa muda. Ya, maka kata Nabi SAW, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua, karena ikhlas kalian masa muda merupakan masa yang kuat, ya, masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepadanya. Ya, berbeda ketika dia sudah mulai tua, ya, sudah mulai rapuh, sudah mulai sakit-sakitan, ya, maka Nabi mengatakan ayo gunakan masa mudamu. Ya. Dan tentunya hadis ini, ya, membantah orang-orang yang mengatakan kalau saya mau tobat itu nanti kalau sudah tua, ya, saya itu nanti akan, ya, menjadi baik kalau saya sudah berumur. Tidak. Justru gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua, karena kalau di masa muda kita berhasil membiasakan diri menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan, hal itu akan terbawa sampai tua, ya, akan terbawa sampai tua. Tapi kalau kita tidak membiasakan kebiasaan baik kita, ya, kebiasaan ibadah kita di masa muda kita, maka, ya, yang ada kita terbiasa melakukan kebiasaan buruk itu akan terbawa sampai masa tua kita. Ya, kita tidak akan mampu meninggalkannya bisa jadi ketika masa tua. Ya, karena apa? Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah menjadi sebuah habit baginya. Di masa muda bermaksiat, terus menerus bermaksiat. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam benar-benar memperhatikan masa muda. Kalau kita lihat kisah-kisah yang terjadi di dalam Al-Qur'an, itu kebanyakan pada saat masa muda kita. Ya, di antaranya kisah Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun. Itu terjadi pada anak-anak muda. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ya, mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhannya. Demikian juga kisah Ashabul Kahfi, ya, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan ketika kita muda dibiasakan kebaikan, ya, jadikan motonya sebagai pemuda-pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Karena Nabi SAW akan memberikan kelas khusus, kelas VIP kelak di padang mahsyar. Saat semua manusia kepanasan, ada golongan-golongan tertentu yang tidak kepanasan, ya, yang mereka merasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda, ya, yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul menyebutkan di sini anak muda, ya, bukan orang tua, karena memang tadi pemuda itu kuat syahwatnya, kuat tenaganya, kuat hawa nafsunya. Dan kebanyakan pemuda lebih senang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bersenang-senang, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, naudzubillah. Ya, banyak dari mereka mempunyai moto, ya, yang namanya anak muda itu poya-poyaan gitu. Ya, nanti kalau sudah tua kita kaya raya dan mati masuk surga. Tentunya tidak seperti itu, ikhwan. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang tua, mari arahkan anak-anak kita yang dalam usia muda untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita turuti hal-hal yang tidak bermanfaat, membiarkan mereka bersenang-senang tetapi tidak ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjadikan di masa tuanya berat. Ya, kita ini tidak ada yang bisa mendoakan kita kalau kita sudah berada di alam kubur kecuali anak-anak kita. Ya, maka tentunya, ya, jadikan anak-anak kita tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, niscaya mereka akan mendoakan kita ketika kita berada di liang lahat. Kemudian yang kedua yang akan kita alami juga adalah, ya, wasihataka qabla saqamik. Ya, gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ini pasti akan kita alami. Kita sekarang berada
dalam kondisi sehat. Allah berikan kenikmatan sehat, dan ingat bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya minan na'imi an yuqala lahu alam nusihha laka jismak. Kata Nabi, pertama kali ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat dari kenikmatan seorang hamba adalah, tidakkah atau bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu? Untuk apa kesehatan yang telah kami berikan? Digunakan untuk apa? Maka ya hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, masa sehat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sehat ya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya dengan kasih sayang Allah, kalau kita terbiasa menggunakan masa sehat kita untuk ibadah, lalu tiba masa sakit, maka Allah akan menulis ibadah tersebut dalam kondisi kita sehat meskipun kita sakit. Seseorang terbiasa membaca Al-Quran saat sehat, lalu tiba-tiba sakit, dia terhalang dari membaca Al-Quran, maka kata Nabi, dia tetap ditulis orang yang membaca Al-Quran meskipun dia tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena habitnya, karena kebiasaannya yang dia bentuk pada saat sehat. Orang kalau kita sehat selalu sholat tahajud, tiba-tiba ketika sakit tidak mampu untuk sholat tahajud, maka Allah akan tetap tulis baginya orang yang sholat tahajud meskipun dia tidak melakukannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya gunakan masa sehatmu sebelum sakit. Karena di masa sakit kita lemah, kita tidak punya kemampuan seperti halnya ketika kita sehat. Gunakan mata kita yang sehat untuk melihat ayat-ayat Allah. Gunakan telinga kita yang sehat untuk mendengar ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihat Rasulullah. Ya, sering datang ke dalam majelis ilmu, ya, supaya yang masuk ke dalam telinga kita sehingga diterima oleh hati kita adalah ilmu. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk rasa syukur dengan sehat kita, ayo gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah ya masa kayamu, masa kecukupanmu sebelum datang masa miskinmu. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan atau sering-sering kita dengar, hidup itu seperti roda berputar. Kadang kaya bisa jadi menjadi miskin. Maka orang-orang yang kaya jangan menyangka bahwa kalian akan bisa terus kaya. Bisa jadi Allah akan mencabut kekayaan tersebut dan menjadi miskin, dan bagi Allah itu mudah. Ya, bagi Allah itu mudah. Kita cukuplah menjadikan Qarun sebagai pelajaran buat kita. Ya, ketika Qarun dengan kekayaannya yang berlimpah, ya, yang tidak terbatas kekayaannya, lalu dia pamerkan dengan kesombongannya di hadapan manusia, ternyata dengan mudahnya bagi Allah, Allah buka perut bumi dan Allah tenggelamkan seluruh kekayaan Qarun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang kaya yang bersyukur terus-menerus. Orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, sebaik-baiknya harta adalah ketika dipegang oleh orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia akan menjadikan kekayaan ini untuk menjadi jalan menuju akhirat. Ya, jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syukuri kekayaan kita, kecukupan kita sebelum datang kefakiran kita. Syukuri dengan kita berinfak, dengan kita bersedekah, membantu orang yang susah, maka niscaya Allah akan berkahi ya harta-harta kita. Ya, di saat kita kaya, di saat kita punya harta, kita bisa berinfak, kita bisa membantu orang lain, menggunakan untuk kebaikan. Ya, maka di saat miskin, kita mungkin tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah ya orang-orang yang benar-benar menjadikan kekayaan sebagai jalan, sebagai jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Lihatlah di masa Nabi, ya orang-orang kaya menjadikan orang miskin itu iri. Irinya bukan karena kaya, tapi irinya orang kaya tersebut bisa beribadah dengan mereka orang-orang miskin, tetapi ada kelebihan bisa berinfak. Datang orang-orang miskin kepada Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur bil ujur. Enak ya, orang kaya dapat pahala banyak. Mereka sholat bareng dengan kita, ya mereka ya puasa bareng dengan kita, ya tetapi apa? Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta, sedangkan kita tidak. Ya, sehingga singkatnya Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya kekayaan ini menenggelamkan kita dalam kehidupan dunia yang melupakan akhirat. Ya, nanti di akhirat ketika ada orang-orang yang sudah meninggal, lalu apa? Mereka mengatakan ingin balik lagi ke dunia supaya bisa bersedekah. Ya, maka bersedekahlah. Perbanyak sedekah kita, maka ini akan menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. Selanjutnya yang keempat adalah gunakan masa luang kita. Ya, sebelum datang masa sibuk kita. Kita mungkin sibuk untuk mencari nafkah, kita sibuk untuk mencari ma'isyah dan lain sebagainya. Tapi di sana Allah pasti akan memberikan waktu luang pada kita. Nah, gunakanlah waktu luang itu untuk ketaatan kepada Allah. Gunakanlah waktu luang itu untuk berusaha ya menambah pundi-pundi pahala. Karena banyak orang tertipu dengan dua hal. Ya, Nabi SAW mengatakan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Maka manfaatkanlah waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, yaitu gunakanlah hidup kita ya untuk ketaatan, untuk ibadah sebelum datang kematian. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah berikan modal kepada kita, yaitu umur. Allah berikan modal kepada kita kehidupan. Allah memilih kita untuk hidup di muka bumi ini. Ya, bukan hanya sekedar hidup sia-sia, tidak. Ya, tetapi fungsi kita ada di dunia ini tentunya adalah liya'budun. Ya, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak kita masih hidup di atas muka bumi ini, ayo gunakan untuk ibadah. Ya, karena kalau nanti sudah berada di alam kubur nggak bisa lagi. Ya, banyak orang-orang yang ya begitu di alam kubur mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ya, sekarang waktunya saya pengen beramal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan mereka. Ya, dalam ayat lain Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, bukanlah kalian sudah saya beri umur, sudah saya beri kesempatan, ya tetapi kenapa tidak kalian manfaatkan dengan baik. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup masih lebih baik daripada kematian. Makanya kita dilarang meminta oleh Rasulullah, jangan minta kematian. Jangan kita meminta kepada Allah kematian, ya Allah matikan aku. Ya, kenapa? Karena kehidupan lebih baik daripada kematian yang ada. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, manfaatkan ini sebelum nanti kita berada di alam kubur, didatangi oleh munkar dan nakir, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tahu pertanyaan tersebut, ya. Maka berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar memanfaatkan kehidupan kita sehingga kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Itulah 5 hal yang menjadikan kita semua akan melalui fase tersebut. Ya, 5 hal yang menjadikan kita akan berada di situ, yaitu ketika kita berada di masa muda. Mungkin sebagian sudah terlewat masa mudanya. Ya, kemudian juga apa? Masa sehat kita. Ya, saat ini kita sehat, ayo manfaatkan masa kecukupan kita, masa luang kita, dan kehidupan kita sebelum kematian kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bisa memanfaatkan itu semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dimudahkan untuk menjalani ibadah dan masuk surganya kelak. Amin Allahumma amin. Ini yang sedikit bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ya, akhirul kalam, kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibuka
bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.